Mahkamah Konstitusi memutuskan anggaran program MBG harus dipisahkan dari anggaran pendidikan. Kepala Bagian tegaskan, pelaksanaan program makan bergizi gratis tetap berjalan, sementara tentang sumber daya atau sumber anggaran diserahkan kepada pemerintah. Mahkamah Konstitusi tegaskan makan bergizi gratis bukan bagian dari komponen utama biaya operasional penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan Rp769,1 triliun atau sekitar 20% APBN di 2025 dan dari jumlah tersebut Rp223,6 triliun dialokasikan untuk program MBG bagi peserta didik. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pihak Istana Kepresidenan akan mempelajari lebih dulu putusan MK terkait pemisahan anggaran program MBG dari anggaran pendidikan dalam APBN. Kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa MK mengambil sebuah putusan, tapi memang yang pertama karena kami posisi sedang di luar kota secara resmi, kami belum menerima salinan keputusan tersebut dan tentu saja karena apapun keputusan MK tentu kita hormati, nanti akan kita pelajari karena bagaimanapun kalau berkenaan dengan masalah anggaran tentu kita tidak berdiri sendirian karena anggaran itu kan kita susun juga bersama-sama dengan teman-teman kita di DPR. Jadi mohon waktu. Badan Gizi Nasional atau BGN menyatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG tetap berjalan di tengah putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan pemisahan anggaran pendidikan dan MBG. Kepala BGN menegaskan lembaganya tidak berwenang menentukan sumber anggaran karena merupakan kewenangan pemerintah. Itu pasnya ditanyakan ke Pak Purbaya ya saya kira. Karena kami ini kan mau anggaran nyantol di mana kan kita menjalankan anggaran itu kan gitu. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan sebagian gugatan uji materi program makan bergizi gratis yang diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara bersama 6 pemohon lainnya. Dalam putusannya, MK memerintahkan anggaran program makan bergizi gratis harus dipisahkan dari anggaran pendidikan paling lambat di APBN 2028. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, kacamata saya ini nggak bisa ngerekam video ya pemirsa ya. Karena kalau yang bisa rekam video itu di sininya itu ada lampunya pemirsa. Jadi dia bisa merekam video hanya dengan kacamata seperti ini. Bukan ini kacamata biasa pemirsa. Dan kacamata ini saya bisa beli karena saya harus kerja, nabung, baru bisa bayar kacamata ini. Bukan dengan cara ngonten nggak izin, diminta take down, malah minta duit. Bukan saya itu. Iya, I pernah lihat di mana gitu. Jadi pemirsa, ini ramai dibicarakan di media sosial, merekam wajah seorang wanita menggunakan kacamata yang memiliki fitur rekam video seorang konten kreator dihujat. Ini adalah salah satu contohnya konten yang didiskusikan. Jadi kontennya itu wawancara-wawancara wanita-wanita yang baru dikenal tanpa izin. Dengan alasan public space, seorang kreator bernama Brian Ebem berkesimpulan dia bebas ngonten dengan siapapun. Usai viral di media sosial, polemik terjadi karena wanita yang jadi objek protes bersuara dan menghubungi kreator Brian Ebem di DM medsosnya. Jadi wanita itu protes, meminta kreator untuk take down videonya karena mengupload video tanpa sepengetahuannya. Alasannya karena video diupload tanpa persetujuan awal, tidak diketahui jelas konten itu dibuat tentang apa, bagaimana, dan tidak diberitahu juga bahwa video itu direkam dengan kamera tersembunyi fitur kacamata. Tapi permintaan take down wanita itu justru dijawab oleh sang kreator dengan jawaban, kalau mau take down boleh saja, tapi ada biaya kos yang perlu di-pay atas biaya produksi videonya. Lah gimana itu? Usai videonya viral di media sosial, konten kreator Brian Ebem yang mengunggah percakapan dengan wanita yang baru dikenal menggunakan kamera tersembunyi di kacamata akhirnya minta maaf juga ke publik. Ini sedang ramai terjadinya kegaduhan. Sebelumnya saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak
mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media. Kedepannya saya akan lebih hati-hati lagi dalam memposting video konten yang saya buat. Sederhananya kalau kita ngonten videoin orang gitu tanpa sepengetahuan dia, kita upload di media sosial, tentu saja itu kan tidak beretika ya. Dan meskipun meminta maaf, sejumlah netizen masih mempersoalkan sopan santun dalam membuat konten. Merekam tanpa izin dengan kacamata dinilai tidak punya etika. Kacamata yang bisa ngerekam, ya kacamata Meta nih. Nah ini ada kasus gara-gara kacamata ini, ada seorang influencer yang membuat konten cara PDKT cewek. Dia melakukan ini di Gias dan kemudian ya seolah-olah dia kenalan, tanpa sadar merekam. Karena kalau ngerekam ini dia harus pasti ada ininya. Tapi kalau dioprek ini nggak kelihatan, ini bisa. Nah jadi kasusnya adalah dia ini ngerekam dan kemudian orang yang direkam tidak suka, nggak nyaman, di DM ya. Dan kemudian minta take down, dia suruh bayar. Kurang ajar ini ya. Gue juga punya kayak begini guys. Cuman ketika gue ngerekam orang itu selalu namanya under concern gitu kan. Harus ada izin. Itu namanya etika yang gue rasa. Ada orang halu banget ya namanya Ebem. Dia ini ngerekam orang tanpa izin, yang jelas-jelas orangnya gak tertarik. Lihat ya dari gesture-nya, dia mau kabur, terus dia posting, ceweknya gak suka dan minta dihapus. Dia malah minta duit untuk biaya penghapusan. Gak ada dasar hukumnya sih, minimal bikin MOU kalau emang mainnya kayak begitu. Lihat dong konten-konten dia yang lain. Terus bikin video klarifikasi yang tidak mengklarifikasi apa-apa seperti influencer lainnya, dan dia matiin komen. Dan ternyata kasus perekaman konten dengan video dari kacamata tadi pemirsa berbuntut panjang. Bahkan sudah sampai di Komisi 3 DPR RI. Jadi Komisi 3 DPR buka suara dan mendukung korban melapor ke kepolisian karena tindakan merekam tanpa izin dan menyebarkannya bisa masuk ke ranah pidana. Mengenai kasus perekaman SPG di Gias tanpa izin demi konten media sosial, kami perlu menyampaikan bahwa tindakan merekam seseorang secara diam-diam atau candid tanpa izin, apalagi dijadikan materi konten cara mendekati cewek untuk kepentingan komersial atau popularitas di media sosial adalah perbuatan yang tidak beretika dan melanggar hukum. Sebagai Ketua Komisi 3 DPR RI, saya menegaskan bahwa ruang publik termasuk pameran otomotif seperti Gias harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi siapa saja, termasuk para pekerja perempuan yang sedang menjalankan tugasnya secara profesional. Berdasarkan hukum positif di Indonesia, korban dapat menuntut si pelaku perekaman dan penyebar luasan rekaman tanpa izin. Saya mendorong kepada korban ya untuk menggunakan haknya membuat laporan resmi ke Polres terdekat, yaitu Polres Tangerang Selatan, selaku pihak yang berwajib ya agar hukum bisa benar-benar ditegakkan.